Halo gengs, Gocha. Jadi rakit PC di dalam meja bakal lanjut di video kali ini. Kalau kalian belum nonton part yang pertama, gue bakal kasih linknya di atas sini biar kalian bisa nonton dulu. Jadi ya biar nggak kelamaan kita langsung mulai aja. Kemarin ini kita ada masalah di all-in-one liquid coolingnya yang nggak bisa ditaruh di mana-mana. Dan sekarang gue udah ada solusinya, dan juga kita punya VGA kemarin juga kayaknya sih kebesaran, dan sekarang juga kita udah punya yang lebih kecil lagi. Jadi ya kita bakal mulai aja langsung. Jadi sebenarnya gue udah bongkar lagi, gue udah bersihin juga, dan kita bakal pasang kipas baru, yaitu adalah di sini gue ada Shuriken 3 dari merek Scythe. Ini tipe yang low profile gitu, jadi bakal cocok ke casing-casing kayak Mini ITX dan juga casing kayak gini gitu, karena dia punya tinggi ini nggak terlalu tinggi-tinggi banget, kayaknya air cooler biasa bakal tabrakan, jadi mau nggak mau pakai yang kayak gini. Untuk VGA-nya di sini ada RTX 3060 dari RTX juga. Ini size-nya cuma 2 kipas aja, jadi mestinya aman untuk masuk ke dalam casing ini. Dan gue bakal lakuin itu semua di luar casing dulu, kipasnya dan juga VGA-nya, baru nanti gue masukin ke dalam casingnya. Jadi ini coolernya sendiri sih sebenarnya belum support LGA 1700. Lihat, cuman sependek ini doang. Tapi ini ada mounting kitnya dari side-nya juga untuk masuk ke LGA 1700. Jadi kita bakal pakai yang ini. Gue dikirimin satu kipas juga, ini Wondersnail 120. Mungkin kita ganti aja ya, biar lebih keren. Wondersnail ini yang bisa sampai 2400 RPM. Oke, lebih keren sih kipasnya. Blade-nya juga lebih banyak. Oke, banyak kan kayaknya. Susah juga sambil pegang kamera. Agak super tipis tapi aman semuanya. Gila, cakep banget. Oke, sekarang kita tinggal pasang dia punya kipas. Oke, cakep juga ya. Oh my god. Oke, gue putar orientasinya biar kabelnya ini lebih enak aja jadinya. Sekarang lebih rapi kan. Oke, habis itu kita bisa pasang VGA-nya. Dan kita bisa masukin balik ke dalam casingnya. Dan kalau itu udah selesai, kita bisa mulai coba nyalain PC-nya dan lihat apakah ini bisa atau enggak sebenarnya. Dan by the way, untuk nyalainnya itu ada tombolnya di sini nih. Ini nyalain mestinya ya, nggak ada labelnya sih. Ya ada 2 USB, headphone dan microphone yang belum ada labelnya juga, mungkin karena ini prototype, dan juga ada extra USB lagi. Dan by the way di sini juga ada fan controller, ini untuk nyalain, terus kita bisa puter kecepatannya masing-masing mau maksimum atau gimana. Dan kita bakal lihat nanti kipasnya bisa nggak makin kenceng atau enggak. Dan untuk kipasnya, di sini gua ada Noctua Chromex NFA 12. Ini punya gua pribadi sih, gua beli ini sengaja untuk taruh di PC pribadi gua. Di sini gua ada 4, tapi untuk sekarang kita bakal masukin dulu aja ke dalam casing ini. Semoga ini semua berhasil karena gua udah capek juga rakit ini. Dan oke, kita lanjut ke VGA. Oke, ini serem banget sih untuk pegang motherboard yang udah jadi kayak gini, tapi ya di casing kayak gini mau nggak mau jadinya. Ini VGA-nya goyang-goyang lagi. Ngomong-ngomong, orangnya tuh udah bilang kalau VGA yang 3 kipas kayak gini memang udah pasti nggak muat. Jadi gua nggak bakal cobain lagi karena gua nggak mau rusakin komponennya ya. Ini bukan barang-barang murah. Ini bisa masuk dengan mudah. Nggak mudah juga sih, kita harus, ya sebenarnya kalau mau lebih mudah lagi kita harus lepasin lacinya, tapi butuh 2 orang untuk lepasin lacinya gitu. Dan karena gua nggak punya temen, jadinya ya mau nggak mau gua harus sendiri. Tapi nggak apa-apa, kayak gini juga bisa, cuman ya gua nggak rekomen sih karena sangat serem. Gua bakal baut beberapa aja, nggak usah semuanya. Lagian ini juga bukan baut yang bener kan ya. Oh my freaking god. Oke, jadi kabel PCIe-nya ini kependekan sih. Atau bisa? Bisa lah, bisa lah.
Kependekan nggak bisa. Maafkan kalau ini PC-nya tidak estetik ya. Gua mah sekarang cuman pengen bisa nyala aja. Oke, sekarang gua bakal colok kabel-kabel kecil ini. Kabel-kabel front I/O-nya itu semua. Karena ini membosankan, jadi gua bakal skip aja ya. Nggak nyampe coba kabelnya. Nggak bisa dipanjangin kah? Ini kabel USB 3-nya kependekan. Beneran kependekan tuh, nggak nyampe. Jadi, ya gua nggak bakal pasang. Jadi gue bakal taruh kipasnya ini di sini aja paling biar nggak terlalu kosong-kosong banget ya. Kalau taruh di sini itu nanti nggak kelihatan dari atas. Dan gue pikir ini bakal intake, anginnya ke sana dan keluar yang dari sebelah satunya lagi. Jadi ini bakal intake. Ngomong-ngomong soal ini, yang kemarin gue coba untuk taruh radiatornya di sini. Orangnya udah bilang dan confirm kalau ini tuh memang cuma bisa taruh kipas aja. Tapi untuk final product katanya mereka bakal bikin lubang variasi, jadi bisa masuk radiator. Oke, coba tutup. Oh, what? Ya ampun. Oke, jadi masalah lagi, dia punya kabel ini nabrak, jadi nggak bisa nutup. Oke, banyak dari kalian yang bilang pakai riser cable aja, supaya si VGA-nya kita bisa tidurin gitu. Nah, masalahnya, dia tuh nggak ada lubang ini loh. Mereka nggak ada lubang untuk VGA-nya bisa tiduran. Ini kan lubang untuk dia punya port belakang itu keluar. Tapi nggak ada gitu. Jadi walaupun kita pakai riser cable untuk bikin VGA-nya tiduran, nggak ada tempat untuk kita taruh. Oke, kalau dipaksa bisa sih, tapi... Oke, masuk. Tapi nggak bisa keluar lagi, tuh kan? Ya udah nggak apa-apa, kita masukin dulu. Aduh. Oke, udah nyala. Tuh, dia bisa RGB gitu, kayak kakinya juga. Ini ada remote-nya nih. Tuh, ganti warna. Ya, yang sejujurnya sih bukan tipe gua ya. Tapi ya kalau kalian suka ya bisa. Terus ini kipasnya juga nih. Gua udah demo tadi. Jadi sekarang semua lagi mati. Gua matiin. Dan lihat kalau gua puter. Tuh, nyala tuh. Ini gua maksimumin semua. Tuh, nyala juga. Jadi super keras suaranya. Jadi kalau lagi gaming mode, panasan gitu kan, turbo nyalain, udah mati lagi. Ini keren sih, ini gue suka aja. Front panelnya sih mestinya udah kecolok dengan benar ya, jadi kita bisa pencet mestinya sih yang ini. Dan semoga nyala. 1, 2, 3. Nyala. Gue mau buka itunya, buka lacinya tapi nggak bisa sih. Sekarang kita lihat bisa boot atau enggak. Mestinya boot sih. Atau HDMI-nya kurang kecolok ya. Soalnya di belakang ini tiangnya kayak halangin gitu loh. Jadi kayaknya nggak kecolok pasti. Mestinya sih aman, karena gue lihat lampu bootnya itu nyala. Cuman di belakangnya VGA ini, colokannya tuh gimana gue kesana coba. Tuh, kalian lihat nggak maksud gue? Jadi dia punya HDMI itu kayak kehalang sama tiangnya ini loh. Jadi kabelnya itu gua rasa sih nggak kecolok banget jadinya. Jadi yang mau gua lakuin sekarang adalah geser sedikit. Jadi motherboardnya bakal nggak dibaut supaya ada ruang untuk taruh HDMI-nya. Karena gue yakin ini nyala, tapi tadi HDMI-nya aja yang nggak kecolok banget. Oke, jadi yang gue bilang tadi bener. Tadi lampunya juga kayak gini. Itu artinya dia bisa boot. Tapi tadi dia punya HDMI itu memang kehalang sama pagar-pagarnya itu loh. Jadi nggak bisa dicolok. Begitu gue geser sedikit, aduh nggak kelihatan sih. Tapi bisa boot dan semuanya terlihat aman. Oke, jadi sebenarnya awal tuh gue pengen bikin gaming setup sultan gitu loh. Pakai meja ini sebagai meja dan PC pastinya, dan juga pakai monitor ini Samsung Odyssey G9 yang gue masih pinjam sama Samsung, udah lama banget gue keep di sini. Monitornya bakal gue wall mount, jadi tempel di tembok. Gue udah beli dia punya mountingnya ini, terus speaker mount juga gue bakal tempel di tembok. Jadi dia punya monitor itu bakal
di sandwich sama 2 speaker. Pokoknya bakal mantep lah. Untuk kursinya gue pakai Rexus Daxa Elco 2 yang kemarin gue udah unboxing. Jadi ya sebenarnya itu adalah gue punya visi pas pertama kali gue lihat meja ini. Bukan rakit PC sih sebenarnya. Bahkan awal sebenarnya gue nggak pikir untuk rekam rakit PC-nya, tapi karena gue pikir kalian juga suka konten rakit-rakit PC gitu, jadi gue pikir kayak ya udahlah sekalian aja. Pokoknya setupnya itu bakal kayak gaming vibe banget dan totalnya bisa sampai 100 juta gitulah. Tapi ya kayaknya sih sekarang nggak jadi karena ya dia punya meja ini nggak sesuai ekspektasi. Ada yang bilang di video part pertama gue kalau gue harusnya cek dulu komponen apa aja yang bisa masuk ke dalam PC case ini. Dan gue setuju 100% kita harus lakuin itu selalu sebelum kita mulai rakit PC gitu. Tapi coba kalian bayangin kalau jadi gue ya, ini adalah PC case terbesar yang pernah ada di mata gua gitu. Jadi apakah gua salah kalau gua pikir VGA Sultan kayak gini bakal masuk tanpa ada masalah? Kalau ini video rakit PC ITX gitu dan gua komplain nggak bisa masukin big boy kayak gini, then maybe kalian bisa bilang gua gila lah. Bahkan sebenarnya awal gue pengen taruh radiator yang 360 mm, tapi begitu gue lihat ternyata kayak, oh ternyata nggak bisa. Banyak juga dari kalian yang bilang kalau ini lebih cocoknya untuk custom liquid cooling, dan gue juga setuju banget. Pas gue ketemu orang retailnya sendiri juga, mereka bilang ke gue kalau ini lebih cocoknya untuk orang-orang yang lebih hobi utak-atik lah. Tapi gue juga bilang ke mereka kalau gue skillnya belum sampai ke sana ya dalam merakit PC, jadi gue rencananya tuh mau rakit yang biasa-biasa aja, pakai all-in-one liquid cooling gitu, dan mereka bilang itu juga aman. Tapi ya balik lagi karena ini mungkin prototype, jadi all-in-one liquid cooling itu belum bisa disupport. Jadi ya memang skill gua ini belum sampai ke sana untuk bikin-bikin PC kayak custom liquid cooling gitu. Dan untuk foto-foto dari retailnya sendiri sih belum ada ya foto yang udah jadi pakai custom liquid cooling gitu. Yang gue lihat sih adanya 3D render gitu, dan untuk foto yang udah jadi beneran sih mereka kurang lebih mirip-mirip lah rakitnya sama yang gue rakit sekarang. Gue juga nggak punya akses ke barang-barang kayak custom liquid cooling gitu, jadinya ya gue makin nggak bisa rakit lagi kayak gitu. Orang retailnya bilang kalau nanti kios komputer itu bakal rakit custom liquid cooling ya, jadi kalian bisa pantauin juga dia punya YouTube, atau kalau mungkin udah ada videonya gue bakal kasih linknya di bawah. Oke, hal lain selain PC dan spek gitu juga, coba kita lihat ini sebagai meja dulu ya, karena ini ya ini juga meja gitu. Dan menurut gue dia punya proporsional itu agak sedikit kurang enak aja sih. Dia punya panjang itu di 120, lebarnya itu di 51 cm, dan tingginya itu di 86 cm. Untuk panjangnya itu udah pas banget, menurut gue 120 cm itu udah sangat-sangat enak. Tapi dia punya lebar itu loh yang cuma 51 cm, yang menurut gue tuh kita jadinya nggak terlalu bisa taruh apa-apa di atas meja ini. Kayak contoh kalau kita taruh monitor, ini monitor kecil sih, jadi masih bisa lah ya. Tapi kalau kita misalkan mau taruh kayak 34 inch ultra wide gitu, udah pasti nggak ada ruang lagi untuk kita punya keyboard dan juga mouse. Ya balik lagi sih tergantung monitor kita itu kakinya seperti apa ya. Tapi rata-rata dengan monitor yang kakinya panjang bentuk V kayak gitu, itu pasti udah nggak muat lagi. Makanya monitor Samsung Odyssey G9 ini gua rencana mau bor di tembok karena memang harus kayak gitu. Itu nggak bakal muat lagi di atas meja ini. Kita juga nggak bisa pakai kayak monitor arm gini karena dia nggak ada tempat jepitnya. Kayak meja-meja biasa yang kayak dari IKEA gitu kan kita bisa jepit ini di mejanya. Tapi di sini nggak ada tempat untuk kita jepit. Ada sih di belakang kayak di tempat lubang VGA gitu, tapi gue yakin itu sebenarnya bukan tempat untuk ngejepit-jepit kayak gini. Ditambah juga dia punya atas kan pakai kaca ya, jadi agak serem lah untuk kita jepit dan taruh monitor gitu. Dan juga tingginya yang di 86 cm itu yang menurut gue sih tinggi banget sih, karena kalau kita pakai kursi kayak kursi biasa, kursi office, kursi gaming gitu, ini bakal tetap ketinggian gitu. Tangan kita itu yang mestinya 90 derajat ya untuk lebih sehat gitu, kita bakal selalu kayak gini, dan itu ya buat jangka lama pastinya bakal pegel dan sakit. Jadinya kita mesti akalin di kursi yang kita harus pakai ya untuk dicocokin sama meja ini, karena kita mesti punya kursi yang lebih tinggi lagi dari yang standar gitu. Jadi itu aja sih sebenarnya kritik-kritik yang gue bisa kasih ke meja ini ya. Dan kalau boleh jujur sih sebenarnya ini meja bukan buat gue sih dari segi pribadi dan juga dari segi YouTube channel ini gitu. Karena kan gue nggak fokus ke rakit PC yang gila-gilaan. Tapi kata orang retailnya mereka pertama kali ketemu channel gue daripada channel yang lain. Jadi mereka juga brand lokal yang baru mulai. Jadi gue pikir kayak
ya udah deh gua bantu-bantu aja. Sisi bagusnya orang-orang resell ini juga sangat-sangat ambisius dengan mereka punya produk ini. Jadi gue yakin untuk produk-produk mereka selanjutnya itu pasti makin gokil-gokil lagi. Dan menurut gue ini untuk produk pertama mereka sih udah oke banget ya, tapi ya pastinya ada beberapa hal yang bisa di-improve lagi lah, kayak mungkin sesimpel ini kabel PCIe yang masih nabrak kalau ditutup gitu. Jadi ya paling itu aja dari gua agak nggak enak aja sama brand-brand kayak Samsung dan juga Rexus yang gua udah pinjem barangnya dan gua udah janji untuk taruh di video ini, tapi kayaknya sih nggak jadi. Jadi ya gua mau minta maaf aja sama mereka, dan ya mungkin setup gaming sultannya belum saat ini aja gitu. Pastinya ada lagi waktu di masa depan. Oke, itu aja dari gua. Kalau kalian suka sama video ini boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you teman-teman. Bye bye.